Nama saya Wafah Rumindo Harlan, nomor pokok mahasiswa 1711269. Saya akan menerangkan algoritma dan pemrograman 1A bab ke-12, yaitu tentang penerapan konsep tabel. Pembuatan tabel. Tabel merupakan data pembantu dalam pengolahan data. Misalnya, dalam suatu lembar dokumen terdapat data pegawai sebagai berikut. Di sini merupakan tabel gaji pegawai. Terdapat NIP, gaji pokok, dan tunjangan. Dari data pegawai tersebut tidak dapat diketahui nama setiap pegawai. Untuk itu dapat dibuat suatu tabel yang berisi khusus untuk nama pegawai seperti yang terlihat berikut ini. Di sini ada tabel nama pegawai, kolom NIP, dan nama. Item NIP ini merupakan item yang dipakai sebagai acuan untuk mencari data nama pegawai di dalam tabel. Item ini berfungsi sebagai control field yang sering disebut sebagai argumen. Sedangkan item nama merupakan fungsi dari tabel tersebut. Penggunaan storage untuk penyimpanan tabel. Di dalam media penyimpanan seperti disk, kartu, dokumen, dan lain-lain yang berfungsi sebagai tabel disebut external table. Dalam proses pengolahan data, external table ini sebaiknya dipindahkan ke memori agar proses menjadi cepat. Di dalam memori external tabel, yaitu disk, kartu, dokumen, menempati lokasi yang disebut storage. Di storage ini terbentuk suatu table yang disebut sebagai internal table. Selanjutnya, proses pengolahan menggunakan internal table. Jadi, pengolahan data itu dilakukan di internal table menggunakan internal table. Oleh karena itu, pada awal proses pengolahan data harus disusun terlebih dahulu proses untuk memindahkan external table ke dalam storage hingga terbentuk internal table. Di bawah ini terlampir flowchart yang memperlihatkan proses pembentukan internal tabel. Tabel ini dibentuk berdasarkan external tabel pada pembahasan sebelumnya yang tadi, yaitu tabel nama pegawai yang ini. Data dari eksternal tabel diinput menggunakan keyboard dan prosesnya akan selesai jika operator mengetik 0 untuk NIP. Terlihat bahwa setiap data yang dibaca dari eksternal tabel dia disimpan di dalam variabel NIPTab yang merupakan variabel berindeks atau sering disebut variabel array. Variabel array merupakan satu variabel dengan beberapa tempat penyimpanan. Contohnya seperti ini. Di sini merupakan nama variabel dan di sini nomor indeksnya. Dia memiliki banyak penyimpanan. Pada proses pertama kita start, lalu memberi nilai variabel i sama dengan 0, menginputkan NIP dan nama, lalu diberi pilihan. Apabila NIP 0, maka proses akan selesai. Karena kita akan memulai menginput, berarti NIP dan nama kita isikan. Lalu proses selanjutnya, variabel i sama dengan i ditambah 1. I tadi variabel itu sama dengan 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Otomatis NIP dan nama disimpan ke dalam NIPTab 1 atau i itu sama dengan NIP yang diinputkan tadi. Begitu juga dengan nmtab 1 itu sama dengan nama yang baru saja diinput kan tadi. Ini dilakukan berulang terus sampai proses selesai. Apabila selesai, maka NIP diisikan 0, lalu proses akan selesai.
Penyimpanan ke dalam variabel array nip_type dilakukan berdasarkan nilai indeksnya. Pada flowchart tadi, nilai indeks ditentukan melalui variabel i. Pada saat nip pertama diinput, nilai i sama dengan 1. Dengan demikian, nip yang pertama diinput disimpan dalam variabel nip_type 1. Demikian seterusnya sehingga nip_type dan nm_type dengan isi seperti yang terlihat di bawah ini. Ya, nip_type 1 isinya nomor nip yang telah diinput, nip_type 2 juga sama. Ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5 indeks dari variabel ini. Kemudian proses pencarian atau searching. Proses pencarian dalam internal tabel dilakukan dengan berpatokan pada nilai indeksnya. Misalnya, untuk mencari nama pegawai dengan NIP 10203, maka dapat digambarkan melalui flowchart berikut. Pertama, kita start, kemudian memberikan nilai variabel 0 itu diisikan NIP yang akan dicari. Lalu sedangkan variabel i digunakan sebagai indeks untuk menentukan posisi variabel array internal tabel. Kemudian proses selanjutnya, variabel i itu sama dengan i ditambah 1. Lalu kita diberi pilihan apabila nomor ini sama dengan nip_type nomor indeks yang ini. Apabila sama, dia akan iya dan mengeprint hasil nomor dan namanya. Apabila tidak, dia akan kembali ke sini untuk mengulang pemberian variabel i ini. Terima kasih.